Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi GKU Cibitung. Saudara, mari kita berdoa. Dalam kemurahan Tuhan, di tengah hujan yang mengguyur kami pada pagi hari ini, kami tetap bersyukur Bapa, karena saat matahari cerah, bahkan ketika hujan mengguyur kami sungguh meyakini semua ada dalam ketetapan Tuhan, dan itu baik adanya. Terima kasih Bapa. Dengan keikhlasan ini, biarlah kami tetap tunduk kepadamu dan meminta Engkau terus menyertai kami dengan mengarahkan hati dan pikiran kami melalui firman-Mu, agar perjalanan hidup kami terarah menuju rencanamu dengan caramu juga. Ya Bapa, urapi kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pagi hari ini pembacaan firman Tuhan diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini renungan kita berjudul Datang pada Yesus. Ada sebuah pertanyaan yang mungkin harus kita jawab. Adakah manusia yang tidak pernah membuat kesalahan sepanjang hidupnya? Tidak bisa dipungkiri bahwa kita pasti membuat berbagai kesalahan dalam hidup kita. Dan tidak jarang juga kesalahan yang kita buat itu merugikan diri kita sendiri. Tetapi banyak orang yang tidak mau belajar dari kesalahannya, bahkan justru terjatuh dalam penyesalan dan kesedihan karena melihat akibat yang ditimbulkan dari kesalahannya itu. Hal ini membuat mereka menjadi kesulitan untuk dapat melangkah kembali karena merasa telah kehilangan harapan, malu, dan terbuang. Perasaan terbuang dan kehilangan harapan ini juga dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka harus berada di pembuangan sebagai hukuman Allah karena berbagai dosa dan kesalahan yang telah mereka perbuat. Karena keadaan tersebut, mereka merasa bahwa Allah telah meninggalkan mereka. Allah marah terhadap mereka, sehingga mereka kehilangan harapan dan tenggelam dalam kesedihan. Sekalipun demikian, Allah tidak begitu saja meninggalkan mereka. Melalui Yeremia, Allah memberikan harapan bagi mereka dengan menyatakan kehadiran Allah dan kebersediaan Allah untuk mendengarkan serta memulihkan keadaan mereka, supaya mereka dapat bangkit dan melanjutkan hidup. Semuanya itu Allah lakukan karena kemurahan hatinya. Ketika Israel bersedia datang dan berseru kepadanya dengan segenap hati. Saudaraku, di tengah berbagai kesulitan dan kesedihan yang kita alami dalam hidup, Allah meminta kita untuk tetap percaya dan datang kepadanya dengan segenap hati. Karena Allah akan selalu hadir untuk memulihkan kita dan memberikan harapan yang menguatkan kita untuk terus menjalani hidup. Berjalanlah dengan kesungguhan hati saudaraku, supaya kita dapat terus melangkah maju di dalam Tuhan. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur firman-Mu menyadarkan kami. Apapun yang telah kami buat, baik itu benar, baik itu salah, pada akhirnya kami tetap harus datang kepadamu dengan segenap hati. Bila apa yang kami lakukan selama ini salah, ya Bapa, tuntunlah kami agar kami kembali kepadamu, meminta pengampunan-Mu, meminta pemulihan-Mu, agar kami dapat melangkah dengan pasti, dengan berani, dengan hati yang penuh dengan sukacita dan iman, memasuki rencana-rencana yang Tuhan siapkan dalam hidup kami. Hari ini kami tetap berserah kepadamu, karena hari ini maupun masa depan ada dalam kuasa-Mu Bapa. Mampukan kami melangkah dengan pertolongan dan kekuatan-Mu.
Bagi teman-teman kami yang sakit, baik yang di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan menjamah mereka semua. Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Bagi teman-teman kami yang dalam pergumulan, Tuhan Yesus membukakan jalan bagi mereka semua, memampukan mereka melewati hari-hari yang berat, dan mereka keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami percaya bersama dengan Tuhan kami mampu. Terpujilah Allah di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Kiranya rahmat, damai, sejahtera Tuhan menyertai saudara dalam seluruh aktivitas hari ini. Shalom.